Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Hani dalam mata pelajaran SKI untuk anak-anak kelas 4 MINU Banat Kudus. Pada kesempatan kali ini Bu Hani akan menerangkan atau kita akan belajar bersama tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap sesama dan alam sekitar, baik itu terhadap sesama manusia, terhadap hewan, terhadap tumbuhan, dan terhadap lingkungan atau alam sekitar. Kita bahas bersama-sama ya. Contoh kasih sayang Nabi Muhammad terhadap sesama, dalam hal ini terhadap anak-anak. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad itu pernah sedang sholat dan cucunya yang bernama Hasan itu menaiki punggung Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ketika sholat tidak marah ya, tidak marah sama sekali dan meneruskan sholatnya ya. Cucu Nabi Muhammad juga sangat menyayangi cucu-cucunya ya, selalu menciumi, memeluk cucu-cucunya ya. Itulah contoh kasih sayang Nabi terhadap anak-anak. Yang selanjutnya contoh kasih sayang Nabi kepada pelayan. Jadi ada seorang pelayan Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik itu anak kecil ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ada seorang ibu yang selalu menceritakan tentang kebaikan Nabi kepada anaknya. Anak tersebut bernama Anas bin Malik. Kemudian anak tersebut itu kepengen ketemu Nabi ya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ibu tersebut bersama anaknya datang menemui Nabi. Dan ibu tersebut menghadiahkan anaknya yang bernama Anas bin Malik untuk Nabi. Ini Nabi, ini adalah anakku, aku hadiahkan kepadamu sebagai pelayanmu ya. Terima oleh Nabi dengan senang hati ya. Walaupun ibunya memberikannya sebagai pelayan, tetapi Nabi menjadikannya sebagai anggota keluarga. Anas bin Malik ini setiap hari bersama Nabi ya. Walaupun melayani Nabi, dia juga kadang bermain, tidak pernah dimarahi Nabi jika tidak melakukan pekerjaan ya. Nabi ketika ngelek juga ndak dengan marah-marah ya. Jadi selama 10 tahun Anas bin Malik ini menemani Nabi, melayani Nabi. Nabi tidak pernah sama sekali memarahi atau mencela pekerjaan Anas bin Malik. Itulah contoh kasih sayang Nabi terhadap pelayan. Yang selanjutnya adalah contoh kasih sayang Nabi Muhammad terhadap budak ya. Kalian pasti pernah mendengar nama Zaid bin Haritsah ya. Zaid bin Haritsah itu adalah budak, dulunya adalah budaknya Ibu Khadijah. Kemudian ketika Ibu Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, budak tersebut dihadiahkan untuk Nabi Muhammad ya. Ketika itu sebelum ada agama Islam ya, sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang rasul, di sana masih ada perbudakan. Ketika Nabi Muhammad sudah menjadi seorang rasul pada usia 40, Zaid, karena kedekatannya dengan Zaid bin Haritsah ini dibebaskan, tidak menjadi budaknya lagi, kemudian malah diangkat menjadi anak angkatnya ya. Tidak membedakan karena semua manusia itu sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, derajatnya juga sama ya. Yang membedakan hanya tingkat takwanya kepada Allah. Contoh kasih sayang yang selanjutnya adalah kepada orang yang memusuhinya ya. Dulu ada suruhan dari Abu Jahal, orang kafir ya, yang selalu meludahi Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad pergi ke masjid ya. Jadi itu adalah suruhan Abu Jahal.
Setiap Nabi Muhammad pergi ke masjid selalu diludahi, dan Nabi Muhammad tidak pernah marah ataupun membalasnya. Suatu ketika orang tersebut itu tidak ada lagi, atau Nabi tidak melihatnya lagi. Kemudian Nabi bertanya pada para sahabat, di mana orang yang selalu meludahiku ya. Kemudian para sahabat itu mencari info, ternyata orang kafir yang selalu meludahi Nabi itu sedang sakit. Kemudian Nabi setelah pergi ke masjid, pulang, pergi ke pasar untuk membelikan buah tangan dan menjenguk orang kafir tersebut yang sedang sakit. Orang kafir tersebut kemudian menangis karena terharu. Nabi selalu disakiti, tapi Nabi tetap mau menjenguknya. Bahkan Abu Jahal yang sering menyuruhnya belum menjenguknya ya. Itulah kebesaran hati Nabi atau kasih sayang Nabi terhadap orang yang memusuhinya, menjenguk orang kafir yang selalu meludahinya. Contoh kasih sayang Nabi yang selanjutnya adalah kepada orang yang mencelakainya. Ketika Nabi hijrah ke Yasrib atau ke Madinah, Nabi ditemani oleh Abu Bakar. Nah, karena Nabi dan Abu Bakar ini dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu ya, Nabi bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Setelah diketahui luar gua ini sudah aman ya, tidak ada orang kafir Quraisy, Nabi dan Abu Bakar ini keluar untuk melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata ada seorang kafir Quraisy yang bernama Suraqah yang mengetahui Nabi, kemudian dikejarnya. Karena pada saat itu pemuka kafir Quraisy ini membuat sayembara, barang siapa yang menemukan Nabi baik hidup atau mati akan dikasih 100 ekor onta ya. Suraqah ini tergiur dengan hadiah 100 ekor onta. Kemudian Suraqah mengejar Nabi, tetapi ketika mau mengejar Nabi, kuda yang dinaiki Suraqah ini selalu terjatuh dan terjatuh. Naik lagi, terjatuh lagi ya. Melihat hal tersebut, Nabi turun dari ontanya kemudian mendatangi Suraqah. Kemudian Suraqah tahu bahwa ada sesuatu ya, karena kudanya ini selalu jatuh. Nabi memang tidak orang biasa. Suraqah kemudian meminta maaf dan Nabi membebaskan Suraqah, ya sudah kamu pulang saja, jangan ikuti aku lagi, aku memaafkanmu. Itulah kebesaran Nabi Muhammad terhadap orang yang mencelakainya ya, memaafkan Suraqah yang mau mencelakai bahkan membunuh Nabi pada saat itu. Kemudian contoh kasih sayang Nabi yang selanjutnya adalah terhadap fakir miskin. Terhadap fakir miskin, Nabi ini berusaha untuk memberi apa yang beliau punyai. Bila beliau tidak punya sesuatu, beliau tetap memberi solusi atas permasalahan yang menimpa. Ada sebuah cerita ketika ada seseorang laki-laki datang ke rumah Nabi dan berkata, "Hei Rasulullah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Nabi kemudian bertanya kepada Anas bin Malik, pelayannya ya, apa yang kita punyai di rumah ini? Anas bin Malik kemudian memberikan satu bejana ya, tempat air kepada Nabi. Kita hanya mempunyai ini ya Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada orang-orang, siapa yang mau membeli bejana ini gitu ya. Kemudian ada orang yang mau membayar bejana itu dengan 3 dirham. Kemudian uang itu dikasihkan kepada laki-laki yang datang tadi ya. Ini aku kasih uang, separohnya kamu buat beli makan dan separohnya kamu belikan kapak dan datanglah ke sini lagi. Lalu orang tersebut membeli kapak, datang kepada Nabi, kemudian kapak tersebut diasah oleh Nabi. Ini kamu cari kayu bakar, kemudian kamu jual untuk kamu bisa mendapatkan uang. Jadi jangan minta-minta lagi ya. Kemudian orang tersebut datang lagi kepada Nabi dan berkata bahwa dia sudah punya uang karena menjual kayu bakar lewat
hasil kapaknya tadi ya. Itulah solusi yang diberikan oleh Nabi, memberikan pekerjaan atau mencarikan pekerjaan agar fakir miskin itu tidak terus-terusan hanya meminta-minta. Begitulah kasih sayang Nabi terhadap fakir miskin. Yang selanjutnya adalah kasih sayang Nabi terhadap orang non-muslim nih ya. Jadi suatu ketika ada rombongan orang non-muslim ini meninggal karena Nabi melihat, Nabi berdiri dan menghormati jenazah orang non-muslim yang sedang lewat. Itu baiknya Nabi seperti itu. Kemudian kasih sayang Nabi kepada sesama, ini khususnya kepada umat muslim atau kepada umatnya ya. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj adalah peristiwa atau mukjizat, salah satu mukjizat Nabi, karena pada satu malam Nabi ini melakukan perjalanan yang jauh sekali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, Nabi dikasih perintah Allah sholat fardu ya, sholat fardu yang saat ini kita laksanakan ada duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu sebenarnya Allah memberikan kita perintah itu 50 kali. Nah, karena Nabi ini kasihan dengan umatnya, Nabi meminta keringanan kepada Allah hingga tawar menawar hingga menjadi 5 kali. Bayangkan saja kalau saat itu Nabi tidak menawar kepada Allah ya, kita sehari sholat 50 kali, tidak bisa melakukan apa-apa, sholat terus ya, 5 menit sekali kita sholat terus. Itulah kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kemudian contoh kasih sayang Nabi terhadap lingkungan ya. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk ke bumi itu untuk merahmati seluruh alam, bukan hanya kepada manusia ya, bukan hanya membawa kehidupan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman miladiyah, tetapi juga membawa rahmat untuk lingkungan, untuk hewan ya, untuk tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga menyerukan kepada umatnya agar tidak merusak lingkungan. Karena apa? Karena manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu adalah pemimpin. Manusia ini yang punya nafsu, yang punya akal pikiran, yang punya hati, ini disuruh oleh Allah untuk mengelola bumi ini ya, untuk mengelola bumi ini jangan sampai merusaknya. Dan Nabi Muhammad itu tidak melulu tentang dakwah, tetapi juga Nabi Muhammad itu menyerukan kepada umatnya untuk menjaga lingkungan ini ya, menjaga bumi ini yang sudah dikasih oleh Allah. Contoh menjaga lingkungan itu apa saja? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian menghindari tebang liar. Kemudian membersihkan lingkungan, baik itu setiap hari atau setiap mingguan. Kemudian tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Kemudian menanam kembali hewan yang gundul. Ini menjaga lingkungan ya, membuang sampah pada tempatnya ini agar tidak terjadi banjir. Hindari tebang liar juga agar tidak terjadi banjir. Tidak membuang bahan kimia ini agar ekosistem di sungai ini tetap terjaga. Semua ada manfaatnya. Juga yang saat ini lagi gencar-gencarnya dilakukan adalah mengurangi penggunaan sampah plastik, karena sampah plastik itu tidak bisa diurai ya, diurai di bumi itu tidak bisa. Kalau bumi terlalu banyak sampah plastiknya, nanti bumi itu bisa mati ya, tidak bisa tumbuh lagi tumbuhannya, hewan juga tidak ada makanannya ya, karena sampah plastik itu
bisa sampai ribuan tahun untuk mengurai. Itu makanya kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian contoh Nabi kepada binatang ya. Suatu ketika ada kucing yang sedang kehausan di jalan ya. Nabi ini tidak segan untuk memberikan minum ya, memberikan minum. Walaupun seorang nabi, ketika ada kucing di jalan, Nabi tidak segan memberikan minum. Hanya seekor kucing ini ya. Kemudian Nabi juga menyerukan kepada umatnya ketika menyembelih hewan itu juga ada caranya ya. Ojo perah nyembelih hewan angger penting mati, tidak seperti itu, tetapi ada caranya mengajeni, menghargai hewan ya. Yang pertama dengan menyebut nama Allah, kemudian menghadapkan ke kiblat ya, hewannya dihadapkan ke kiblat, kemudian tidak mengasah pisau di hadapan hewan ya, karena walaupun hewan ya punya perasaan ya. Kemudian juga menggunakan pisau yang tajam agar hewannya itu cepat mati dan tidak merasa kesakitan. Kemudian tidak menyakiti hewan ketika akan disembelih. Sembelih di suara-suara digebuk itu tidak boleh ya. Itulah cara menyembelih hewan menurut ajaran Nabi Muhammad. Yang selanjutnya adalah kasih sayang Nabi Muhammad terhadap tumbuhan ya. Ketika terjadi peristiwa Fathul Mekah itu adalah pembebasan kota Mekah. Jadi sekitar 10.000 umat Islam itu berjalan dari Madinah ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari penguasaan orang kafir Quraisy ya. Di jalan itu Nabi menyerukan tidak boleh merusak tanaman atau tumbuhan yang dilewati di sekitar tanah haram, baik di Madinah maupun di Mekah. Itu orang sebanyak itu dikandani ngono ya manut kabeh. Itulah kasih sayang Nabi, sampai mikir seperti itu ya. Kasih sayang Nabi kepada tumbuhan. Kemudian sekarang manfaat menjaga lingkungan, apa saja kalau hewan kita perlakukan dengan baik, tumbuhan juga kita perlakukan dengan baik ya. Yang pertama mencegah dan menanggulangi banjir ya. Tadi kalau kita tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menanami kembali hutan yang gundul, tidak menebang-nebang semua yang ada di hutan, kemudian mencegah dan menanggulangi tanah longsor, ini berhubungan dengan tanaman ya. Kemudian mengurangi polusi udara, menjaga sumber mata air, tempat berlindungnya berbagai hewan. Itulah manfaat menjaga lingkungan. Ini materi yang dapat Bu Hani sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.